Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue, Timothy Vantriono, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 di Jokpro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini gue akan berbincang dengan dosen waktu kuliah dulu, ya. Beliau pemerhati hukum tata negara dari alma mater saya, dan beliau juga sempat melalang buana dalam karirnya di tingkat nasional, sempat menjadi calon hakim konstitusi, sering mendampingi DPD RI, senator pada saat itu. Dan mari kita sambut saja Bapak Dr. Benedictus Hestu Cipto Handoyo, atau biasa dipanggil sama mahasiswanya Pak Hestu. Halo Pak Hestu. Halo Mas Ivan, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Pak. Pak Hestu gimana? Sehat? Sehat. Saya senang sekali nih Mas Ivan, saya ternyata punya mahasiswa yang sekarang jadi jenderal. Aduh. Sekretaris Jenderal. Saya masih guru aja terus itu. Gimana ini? Ada aktivitas apa itu setelah kemarin melakukan? Kemarin setelah webinar itu, wah, ya. Antusias dari elit politik semakin menggeliat, Pak. Perbincangan ya kan mengenai amandemen ini semakin panas lagi. Dan itulah gunanya webinar kemarin, untuk membangkitkan kembali ingatan masyarakat kita ya mengenai amandemen gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak Hestu, semasa pandemi ini, semasa work from home ini sedang sibuk kegiatan apa? Karena tadi pagi saya lihat Instagramnya Pak Hestu itu baru mengeluarkan 2 buku itu. Monggo Pak, diceritakan Pak. Jadi selama pandemi ini memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu kemudian berubah drastis menjadi daring gitu ya, sehingga menjadi sebuah semacam bentuk keterkejutan. Ternyata sekarang ini kita sudah memasuki era governance 4.0 gitu ya. Walaupun Indonesia itu masih 3.0 gitu ya. Artinya apa? Artinya segala macam aktivitas bisa dilewati melalui virtual semacam ini. Ini yang pertama, saya menjadi terkejut begitu. Yang kedua, selama pandemi 2 tahun itu ya kegiatan paling rutin itu adalah ngajar secara daring. Dan cara ngajar saya justru mungkin menjadi sesuatu yang relatif baru di kalangan para pengajar, khususnya di Fakultas Hukum. Itu saya mempergunakan platform atau media YouTube gitu ya. Jadi saya setiap malamnya itu melakukan rekaman YouTube itu, dan kemudian YouTube itu saya tuangkan di situs kuliah gitu ya, situs kuliah, dan kemudian mahasiswa saya suruh mendengarkan, mencatat, dan catatan itu kemudian dikirim ulang dan menjadi sebuah tugas harian. Di samping tugas harian itu menjadi sebuah tanda kalau mahasiswa itu masuk, dan itu menjadi bukti presensi. Saya mempergunakan cara semacam ini karena apa? Karena kadang-kadang kita itu ditipu, Mas. Dosen itu ditipu. Misalnya pakai MS Team gitu, atau pakai Zoom gitu ya. Ya sudah, kalau pakai MS Team, kalau Zoom itu biasanya mahasiswa matiin mikrofon, matiin kamera, tinggal tidur. Dosennya ngecipris aja. Kan kasihan, kayak dikempongi kita. Gantian sekarang mahasiswa yang saya kempongin, kasih YouTube, baca YouTube, saya dolan, saya buat buku. Jadi caranya seperti itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan saya ya paling dengan DPD itu masih sering diundang ke sana, tetapi lebih banyak mempergunakan virtual semacam ini, semacam Zoom. Termasuk ada yang 2 RUU yang saya buat dengan tim, salah satunya dengan dua-duanya ini dengan Prof. Eko Prasojo,
Yang pertama adalah rancangan undang-undang tentang pelayanan publik, itu sudah jadi dan tinggal di launching aja kapan itu dibahas, dan ternyata sudah masuk program prolegnas kalau nggak salah, sudah masuk prolegnas, tapi bukan prolegnas inisiatif prolegnas prioritas. Kemudian yang sekarang ini sedang OTW itu adalah rancangan undang-undang tentang pemerintahan berbasis digital. Wah, ini agak pusing ini saya, karena saya bukan orang di bidang digitalisasi, tetapi disuruh ikut merancang, tapi nggak apa-apa karena dibantu dengan beberapa teman yang expert di bidang digitalisasi. Dan ini sangat penting sekali. Nah, RUU ini kalau nanti jadi, bisa jadi menjadi semacam omnibus law, karena hampir semua digitalisasi di KL, kementerian dan lembaga, itu nanti akan terintegrasi di undang-undang ini. Harapannya seperti itu, sehingga tidak lagi bingung diskusi, tidak lagi perdebatan yang melelahkan berkaitan dengan omnibus law. Kemudian kalau di daerah ini saya masih terus sedang berproses menggarap rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah. Nah, dari sela-sela itulah saya kemudian berpikir, saya buka lemari buku saya, kemudian saya melihat buku yang sudah ada ini, kemudian saya coba kemudian menyusun baru buku yang pertama itu prinsip-prinsip legislatif dan naskah akademik. Yang kedua ini sedang dalam proses cetak, itu adalah prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia. Ini sebetulnya buku yang sudah pernah saya terbitkan, tetapi sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dan sistem perundang-undangan di Indonesia yang makin luar biasa, gitu ya. Termasuk ketika saya diminta untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan rancangan terkait dengan undang-undang minerba pada waktu itu, saya dikejutkan juga dengan munculnya undang-undang omnibus law, gitu ya, yang sistematikanya bagi saya adalah lucu dan aneh. Maka kemudian saya mencoba lagi membuat revisi dan memperbaiki buku legislatif drafting itu, gitu ya. Dan mudah-mudahan buku ini juga bisa menambah perbendaraan kepustakaan di bidang legislatif drafting yang sampai saat ini memang bisa dikatakan masih relatif jarang, gitu ya. Di samping itu saya juga sebetulnya ada satu buku lagi, Mas Ivan. Ya. Itu buku yang saya pakai untuk ini background ini. Nah, ini buku yang saya susun selama 5 tahun. Waduh. Karena ini buku ini kan hasil penelitian saya, gitu ya. Yang kemudian hasil penelitian itu saya ujikan dalam konteks ketika saya menyelesaikan S3. Yakni buku ini saya beri judul Demokrasi Desentralistik dalam Belenggu Bikameral Semu, gitu ya. Jadi bagaimana peran DPD RI setelah reformasi itu, dan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dijembatani oleh DPD RI itu berjalan dengan baik. Nah, di buku itulah yang kemudian semua saya kupas, dan kupasannya itu kan bisa dikatakan 5 tahun lah, karena terus terang aja ketika saya S3, obsesi saya itu adalah, sebetulnya saya S3 itu obsesi saya itu buat buku yang fenomenal, yang monumental, itu aja, untuk menemukan teori, menemukan ilmu baru, gitu ya, di bidang ketatanegaraan akan mengalami kesulitan saya, karena teori-teori itu kan sudah diketemukan Hans Kelsen, Aristoteles. Nah, dokter-dokter itu mau menemukan apa, dokter ilmu hukum itu, karena kebaruan sedikit aja. Nah, kebaruan sedikit dalam buku saya yang demokrasi desentralistik ini hanya intinya adalah bagaimana daerah
itu di samping entitas organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 khususnya ayat 5, kalau ayat 4 ada 5 itu daerah itu juga merupakan subjek demokrasi. Dia punya kehendak, dia punya keinginan yang harus direpresentasikan. Representasinya siapa ya? DPD itu. Maka harusnya kan ada imbangan itu, ada check and balances antara kepentingan politik dengan kepentingan wilayah, kepentingan daerah gitu ya. Nah, tapi dalam konstruksi sistem ketatanegaraan kita menurut Undang-Undang Dasar 45, DPD itu kan kewenangannya sangat minimalis. Nah, oleh sebab itulah maka kemarin itu sebetulnya agenda webinar yang mengusung amandemen itu salah satu yang terus dikejar oleh Dewan Perwakilan Daerah itu adalah memperkuat bikameral dengan strong bikameral. Keinginannya seperti itu karena sampai saat ini yang namanya rancangan undang-undang yang berasal dari DPD dan menjadi undang-undang itu baru satu sejak tahun 2014 kalau nggak salah ya, dan saya mendampingi itu tahun 2015 sampai 2004, 2005 itu saya mendampingi sampai 2017 itu hanya satu undang-undang, yakni undang-undang tentang kelautan. Itu baru satu itu. Lainnya itu semua dibabat habis oleh dua kekuatan pokok legislator, yakni presiden bersama-sama dengan DPR. Nah, itu ada beberapa undang-undang yang secara konseptual itu mempergunakan juga konsep yang ada di dalam rancangan undang-undang yang disusun oleh DPD. Saya nggak tahu persis apakah ini konsepnya melihat jiplak atau tidak, saya kurang tahu persis gitu ya. Tapi yang jelas ada itu, misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kebetulan pada waktu itu diajukan oleh DPD juga, dan kebetulan saya ikut merumuskan, ikut membidani bersama-sama dengan Profesor Jawahir Tantowi dan Profesor Nikmatul Huda dari UII. Nah, agak panjang ini saya ceritanya, gimana ini? Iya. Bisa satu semester ini kalau diceritakan terus-menerus. Tapi yang jelas kesibukan saya di work from home selama 2 tahun itu banyak sekali, Mas. Justru lebih tersita karena apa? Yang namanya work from home itu ternyata 24 jam, Mas. Kerjanya, Mas. Kerja kantor sama kerja rumahan. Ya, saya ini kan setelah pandemi, asisten rumah tangga itu kan pulang dan tidak ingin kembali lagi gitu ya. Saya juga mengatakan, ya sudah Mbak, pulang aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau saya pas liburan, tolong ke rumah. Akhirnya apa? Akhirnya pekerjaan rumah juga harus saya kerjakan, pekerjaan kantor juga saya kerjakan di rumah. Akhirnya ya itu 24 jam. Belum nanti melayani mahasiswa yang tanya ini dan itu untuk WA gitu ya, WA ke saya itu waduh luar biasa. Belum lagi nanti melayani mahasiswa yang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Teman saya kan juga diberi kesempatan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, kalau bertanya mahasiswa itu kadang-kadang ya jamnya itu memang kalau di Jogja sih masih relatif sore ya, tetapi kalau mahasiswanya dari Indonesia Timur kan sudah malam begitu ya. Nah, akhirnya mahasiswanya dari Indonesia Timur itu misalnya WA saya pagi, di sana pagi jam 7. Nah, di Indonesia Barat kan jam berapa itu? Masih jam 5 ya? Jam 5. Nah, akhirnya saya harus jawab, bangun tuh, siapa ini? Karena begini, bagi saya itu kalau jawab WA mahasiswa itu kalau bisa itu segera gitu. Kalau saya, mengapa segera? Karena saya sudah pernah menjadi mahasiswa, dan ketika saya ngabarin dosen tidak dijawab-jawab, itu rasanya mau WA lagi kepada dosen, itu rasanya itu repotnya setengah mati. Jadi
berkomunikasi secara tertulis melalui media sosial seperti handphone dengan seorang dosen itu kan nggak ada di mata kuliah. Iya. Nah, dan mahasiswa itu kan kadangkala lupa bahwa yang di WA itu kan seorang dosen yang lebih tua gitu ya. Kadang-kadang itu bahasanya itu seenaknya gitu kadang. Nah, jadi kadang-kadang memang untuk melakukan, dan saya mengalami hal semacam ini. Jadi berhubungan yang paling sulit dengan dosen, ya berhubungan secara tertulis. Saya itu S2 juga dulu masih sering kalau S2 itu dulu waktu itu masih telepon langsung ya. Jadi suara masih kelihatan dan suara masih terdengar. Tapi kemudian setelah S3, wah ini mau WA promotor, kopromotor, penguji itu kan harus diteliti betul ini bahasanya bahasa yang sopan atau enggak. Karena apa? Karena bahasa tertulis itu kan tidak memperlihatkan gestur. Betul. Kan Mas ya, nggak memperlihatkan gestur bagaimana raut muka dan segala macam. Dan penerimaan bahasa tertulis dari pihak yang menerima pesan itu kan juga sangat tergantung dari suasana kebatinan. Betul. Misalnya ada mahasiswa WA saya sudah sesopan mungkin, tetapi saya pada waktu itu sedang habis marah pada seseorang, masih emosi. Maka WA yang saya baca itu bahasanya kan bisa saya tafsirkan juga, ini bocah kok nggak sopan santun sih. Bisa jadi seperti itu kan. Makanya saya selalu mengatakan pada mahasiswa, hati-hati kalau kamu WA, nggak ada teorinya, nggak ada prakteknya, tetapi coba kamu usahakan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan tafsiran secara personal yang dinilai oleh yang bersangkutan, dosen yang bersangkutan itu kurang sopan atau apa. Nah inilah yang kadang-kadang harus saya lakukan dan saya harus cepat. Begitu ada yang saya langsung, gimana Mas, apa kabar, ada persoalan apa? Kalau saya nggak bisa menjawab, saya limpahkan kepada pengurus fakultas. Kalau saya bisa menjawab dan bisa saya tolong misalnya berkaitan dengan masalah SOP fakultas, oke, nanti saya hubungi saya yang akan menanyakan kepada pihak fakultas atau pihak terkait yang punya kewenangan itu. Nah inilah Mas, nanti 24 jam Mas. Jadi panjang ini saya ceritanya ini. Nggak apa-apa Pak. Nah, mungkin saya mau masuk lebih ke spesifik kepada posisi Pak Estu sebagai pemerhati ATN gitu kan. Karena Pak Estu sendiri kalau disebut ahli katanya kan nggak mau, disebut pakar nggak mau. Nah, saya nggak ada alasannya Mas. Ada alasannya. Alasannya apa? Kalau ahli pakar itu kesannya kan nggak boleh salah. Ahli pakar. Tapi kalau pemerhati bisa-bisa kan ya diperhatikan salah. Makanya saya lebih senang pemerhati. Jadi kalau salah itu lumrah gitu loh, hanya pemerhati aja. Kalau pakar salah, pakar kok salah. Nah itu tanggung jawab moralnya itu lebih berat gitu. Ya gimana Mas? Sebagai pemerhati ATN gitu Pak. Bagaimana Pak Estu melihat dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia saat ini? Seperti kemarin meskipun udah Pak Estu sampaikan ya bahwa Mahkamah Konstitusi itu bahkan putusannya bisa jauh lebih konstitusi daripada konstitusinya gitu. Ya. Baik Mas, saya akan coba melihatnya. Jadi begini, sejak reformasi, jadi sejak reformasi, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 45, dan saya mengalami sendiri dinamika hukum tata negara Indonesia itu pada waktu itu mengalami perubahan, mengalami perubahan yang bisa hitungannya itu detik Mas. Dan pada waktu itu saya masih menyusun buku tentang ada itu buku saya, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan HAM, Konsolidasi Sistem Demokrasi, itu sedang dalam proses penyusunan. Pusing waktu itu Mas.
Mengapa pusing? Karena perubahan sistem ketatanegaraan itu, perubahan peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang dasar itu sungguh luar biasa, cepat sekali. Jadi kalau melihat ukuran konsolidasi demokrasi yang dilakukan oleh Indonesia, memang bisa dikatakan relatif cepat dan terus berlangsung. Nah, ketika rekonsolidasi sistem demokrasi ini berlangsung, maka sistem ketatanegaraan kita itu banyak sekali mempergunakan pendekatan eksperimentasi, coba-coba, uji coba. Dan harus diakui dengan adanya eksperimentasi itu yang menjadi preparat siapa? Preparat itu kan alat yang ada di laboratorium untuk eksperimen gitu kan. Itu alat preparat. Preparatnya siapa? Ya rakyat. Ambil contoh. Sistem pemilu itu mengalami perubahan yang luar biasa, ya kan? Dulu ada sistem contreng, ya kan? Kemudian hitungannya dengan mempergunakan bilangan pembagi pemilih dan segala macam. Sekarang dengan mempergunakan pola Saint Legui, Saint Legui itu hitungannya juga masih luar biasa, rumitnya. Kemudian muncul lagi DPD dengan mempergunakan pola pengumpulan KTP untuk mencalonkan. Nah, kemudian muncullah Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kewenangan melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka dia mempunyai dia melaksanakan penafsiran ibaratnya pisau bermata dua, menafsirkan undang-undangnya dan menafsirkan undang-undang dasar. Pertama kali saya memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi itu ketika DPD RI melakukan uji material undang-undang pemilu terkait dengan asas perseorangan dan asas domisili bagi anggota DPD. Nah, asas asas domisili itu disetujui harus menunjukkan provinsinya, bukan berdasarkan domisilinya itu yang penting ada di Indonesia, tapi provinsinya. Sementara yang asas perseorangan yang saya memberikan keterangan itu tidak diterima. Asas perseorangan itu pada waktu itu kan harus perseorangan non partisan. Saya membaca bahwa perseorangan itu adalah non partisan, bukan anggota partai politik atau pengurus partai politik. Ditolak. Nah, ditolak, kemudian tidak mempunyai kekuatan konstitusional, sehingga tetap bahwa partai politik anggotanya masih bisa masuk. Dan oleh sebab itulah kalau kita melihat pada waktu itu banyak sekali anggota partai politik yang kemudian tidak dicalonkan di DPR RI, tetapi kemudian larilah ke DPD RI. Nah, perkembangan berikutnya adalah terakhir ini tahun 2000 berapa ini? Tahun 2014 sebelum pemilu 2019 ya, kalau nggak salah. Ya, 2019. Di mana putusan MK itu mengatakan bahwa anggota pengurus partai politik tidak diperkenankan mencalonkan. Saya terkejut, wah, ada perubahan lagi. Iya. Ada perubahan lagi putusan MK. Tuh, jadi perubahannya sungguh luar biasa. Nah, itu dari perspektif ketatanegaraan secara umum. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, itu juga sama aja. Makin ke hari, makin periodenya selalu berubah. Program legislasi nasional itu selalu bertambah. Dan banyak sekali undang-undangnya itu yang program legislasi nasional itu, RUU-nya itu banyak sekali RUU perubahan. Akhirnya, kemudian setelah zamannya Pak Jokowi itu, melalui gagasan dari Prof. Mahfud, dicetuskanlah Omnibus Law.
Nah, dicetuskanlah Omnibus Law. Ini dinamikanya seperti itu, Mas, dalam peraturan perundang-undangan untuk menggabungkan berbagai macam peraturan perundang, berbagai macam undang-undang yang punya kedekatan dalam satu undang-undang. Omnibus itu satu undang-undang dengan penumpang berbagai macam jurusan masuk ke situ, kemudian bis ini berangkat. Prancis yang pertama kali memang mengedepankan ini. Tapi sebetulnya bukan Prancis. Prancis itu memang mempunyai tradisi kodifikasi. Maka ketika mentradisikan omnibus, maka Prancis itu menurut gambaran saya mempergunakan pola kodifikasi. Kodifikasinya itu sebetulnya Prancis itu memperoleh pengalaman dari negara-negara Skandinavia. Jadi pertama kali kodifikasi itu sebetulnya adalah negara-negara Skandinavia. Nah, di Omnibus Law ribut. Yeah. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya melihat dinamika demokrasi partisipasi itu semakin terbuka lebar. Tapi ruang untuk menyalurkan demokrasi yang deliberatif sebagaimana dikemukakan oleh Habermas itu masih relatif tertutup. Nah, oleh sebab itulah maka dinamikanya itu akan terus berkembang ketika sistem ketatanegaraan ini terus tidak ada ruang untuk membuka demokrasi dan partisipasi publik ini. Maka iya, setiap muncul produk hukum akan diikuti dengan berbagai macam gejolak. Maka kedepannya harus ada rancangan undang-undang tentang partisipasi publik. Kebetulan saya juga ikut merumuskan dari DPD RI dan sampai sekarang masih aja menjadi program legislasi nasional long list. Nah, jadi kalau kita melihat perkembangan demokrasi di Indonesia, konsolidasi demokrasi Indonesia, maka sistem ketatanegaraan itu di Indonesia itu masih terus akan bergulir, masih terus akan berjalan, masih terus akan dibenahi. Dan pembenahannya itu kalau kita melihat memang ada yang dipersyaratkan mau nggak mau, suka nggak suka harus amandemen. Tapi ada yang cukup dengan amandemen non formal, amandemen yang didasarkan pada due process court of law, kalau saya menyampaikan seperti itu, melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan oleh sebab itulah saya sering mengatakan begini, Mahkamah Konstitusi ketika menguji undang-undang, maka begitu putusannya keluar, maka putusan itu lebih konstitusional dari konstitusi. Ambil contoh. Putusannya adalah inkonstitusional bersyarat. Ya kan? Inkonstitusional bersyarat. Artinya Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja, selama 2 tahun konstitusional, tidak diubah. Kalau tidak diubah akan inkonstitusional tetap. Dengan demikian maka kalau kita melihat tafsir dari Mahakim MK melihat Omnibus Law itu mempergunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ketika mempergunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak ada model legislatif drafting dengan mempergunakan model Omnibus Law kayak apa itu, maka kemudian kan putusannya harus diperbaiki bentuknya. Nah, harus diperbaiki bentuk. Artinya apa? Artinya lebih bentuknya itu Omnibus Law itu, Cipta Kerja itu bentuknya, ini putusan hakim loh ya, putusan. Bentuknya itu lebih konstitusional bentuk dari yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau menurut Pak Estu gimana?
Saya mengatakan begini, berdasarkan pemahaman saya yang sangat dangkal di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu hanya dikenal bentuk arsitektural legislative drafting itu seperti ini. Ketika cakupannya terlalu luas, maka undang-undang itu dibentuk dengan sistematika, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat. Atau dibentuk dalam bentuk buku. Dan Indonesia sudah mengalami, sudah memiliki. Ambil contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW. Kan ada 4 buku tuh, dibuat seperti itu, ditolak. Nggak bisa Pak, itu nggak seperti itu namanya kodifikasi. Loh, memang kodifikasi. Omnibus Law itu sebaiknya dikodifikasi. Oh salah, saya langsung kayak terpukul begitu ya, terus terang. Berarti buku saya tentang prinsip-prinsip legal drafting dan desain naskah akademik ini harus jadi buku, harus jadi cagar budaya ini. Dipakai saya. Waduh. Saya terus terang merasa kayak gini ya. Ya sudahlah. Kemudian saya diam. Saya lihat, tapi saya tetap bersikukuh ini bentuknya yang paling bisa masih masuk akal, rasio legis, bentuknya itu ya buku. Nah, persoalan berikutnya adalah masih lagi persoalannya. Dissenting opinion 4 hakim MK itu mengatakan begini. Saya ingat sepintas saja. Undang-undang Cipta Kerja itu konstitusional. Yang harus diubah itu tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Saya terkejut lagi. Waduh, pemahaman saya ini ternyata masih sangat dangkal. Makanya saya nggak mau dikatakan pakar atau ahli. Saya dikatakan merhati aja karena dangkal kan. Saya mengatakan begini loh. Kok aneh? Yang diuji undang-undang Cipta Kerja yang disuruh mengubah Undang-Undang 12 tahun 2011. Padahal Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu dari Undang-Undang Dasar bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Artinya yang namanya Undang-Undang Dasar 45 memerintahkan carane itu nganggo undang-undang ini loh. Berarti kan alat ujinya Undang-Undang 12 tahun 2011. Saya jadi bingung, loh, yang diuji itu Undang-Undang Cipta Kerja, yang diubah alat ujinya. Saya langsung mengatakan itu, sering mengatakan di forum-forum termasuk di Facebook, di Instagram, di status WhatsApp saya. Kayak telur mata sapi. Yang rekoso, yang bersusah payah ngendok itu ayam, yang dapat nama enak sapi, telur mata sapi. Kan tidak ada telur mata ayam kan. Kayak gini jadinya. Ada yang bertanya begini loh, MK itu menguji undang-undang, alat ukurnya undang-undang. Saya mengatakan ini uji formil, bukan uji material. Kalau uji formil berarti uji bentuk, asas, ya kan, bentuknya, asasnya. Kalau uji formil, sama prosesnya, ya kan. Kalau prosesnya oke lah, itu sudah proses jalan gitu ya. Tapi bentuknya, nah kalau bentuk asas, Undang-Undang Dasar 45 kan tidak menyegaskan. Oh, bentuk undang-undang itu adalah sebagai berikut. Nggak ada itu dalam ketentuan undang-undang dasar. Tapi bentuknya itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Jadi tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Itu kan sifatnya open legal policy
Sehingga pembentuk undang-undang bisa menafsirkan bentuk undang-undang yang harus dipersyaratkan itu seperti ini loh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi bisa saja MK seperti itu. Nah, inilah salah satu dinamikanya, Mas. Jadi dinamikanya itu ternyata kadangkala ekspektasi di bidang akademik, itu tidak, ekspektasinya itu tidak terpenuhi di bidang praktek. Nah, oleh sebab itulah kadangkala saya melihat dari praktek-praktek ini kemudian saya coba strukturkan, kadang-kadang ya kayak menjustifikasi hal-hal yang sifatnya kadangkala menyimpang, kemudian dicari teori-teori hukumnya. Nah, kalau saya kan biasanya kan dari teori hukumnya bagaimana itu akan dipraktekkan. Nah, inilah Mas kira-kira dinamikanya seperti itu, sehingga apakah ini normal? Ya normal-normal saja. Karena ini masih konsolidasi demokrasi, dan demokrasi itu kan bukan suatu tujuan, bukan suatu benda yang harus kita tangkap, tapi proses kan, Mas. Nah itu. Betul. Nah gitu Mas, ini jadi panjang lebar. Kalau saya sedikit jadi mana-mana jawabnya. Nah, gimana, kalau Pak? tadi mendengar pemaparan Pak Hestu ini, selain sebagai pemerhati HTN ini, kayaknya Pak Hestu spesifik pemerhati MK ini, Pak. Pemerhati MK ya kan? Pemerhati Ya, konstitusi. Nah, kebetulan aja begini, Mas. Kebetulan aja MK itu sangat dekat sekali dengan bidang kajian yang saya geluti selama ini, khususnya pengujian undang-undang. Sementara saya ini kan setiap harinya menggeluti soal perancangan peraturan undang-undangan, entah ngajarnya, prakteknya. Walaupun terus terang aja saya ini kan tidak punya sertifikasi perancang. Yang punya sertifikasi itu kan teman-teman yang ada di Kanwilkumham, di Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian mempunyai dikursuskan di Kementerian Hukum dan HAM selama 3 bulan atau 6 bulan, kemudian keluar sertifikasi. Saya nggak punya sertifikasi, tetapi ya saya hanya punya kemampuan menulis bukunya aja gitu. Ya. Gitu Mas. Nah, di MK ini kan sekarang sedang mengadili pengujian yang sangat seksi nih Pak, mengenai PT, yang mana itu sebenarnya sudah sejak dulu pun sudah sering kali diuji, dan putusan MK selalu begitu dan selalu ada yang dissenting begitu kan. Nah, kemarin juga sempat disinggung oleh Pak Hestu di webinar bahwa ya kemungkinan itu akan kembali lagi ke open legal policy gitu kan. Nah, sebenarnya tafsir dari hukum tata negara menurut ilmunya Pak Hestu yang masih dangkal itu gimana sih Pak? Begini, tafsir hukum tata negara itu kan sangat dipengaruhi oleh filsafat hermeneutik. Iya. Hermeneutik. Jadi filsafat hermeneutik itu adalah filsafat untuk mengerti. Dan untuk mengerti itu tafsir. Ya kan? Nah, Descartes itu mengatakan begini. Kita itu ada karena mikir, ya kan? Kita itu ada di dunia karena mikir, dan orang mikir itu selalu menafsirkan. Dan oleh sebab itulah, ketika orang menafsirkan, ada suatu objek yang disebut interpretandum namanya. Maka orang ini akan masuk ke objek dengan catatan tidak berdasarkan tabula rasa. Tabula rasa itu seperti kertas kosong. Jadi orang masuk ke dalam proses penafsiran itu tidak dalam kondisi kosong otaknya, hatinya, tidak. Tapi dia pasti membawa konsep, membawa teori, membawa kehidupan kesejarahan, membawa pengalaman. Maka ketika ada interpretandum dan kita masuk berkelindang di dalam tafsir, maka kita akan membawa konsep masing-masing. Kuat-kuatan mana, banyak-banyakan mana seseorang itu punya konsep, maka disitulah dia akan mempunyai tafsir yang luar biasa komprehensif. Oleh sebab itu, Mas Ivan, yang namanya tafsir hukum itu selalu relatif. Relatifnya apa?
karena akan dibawa secara subjektif oleh masing-masing sang penafsir. Nah, oleh sebab itulah di dalam konstruksi putusan MK pasti ada yang dissenting opinion. Yeah. Jadi mesti mau nyegatin Mas Ivan dulu. Saya mau menyegati Mas Ivan dengan pertanyaan selanjutnya. Mesti pertanyaan, kalau Pak Hestu nafsirnya gimana nih tentang masalah? Betul ya Mas, mau tanya itu. Kalau tafsiran saya, presiden dan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum, kan begitu kan? Yeah. Pertanyaannya kan begini, ini hak politik, ini hak konstitusional partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada pemilu serentak, ya kan? Pemilu serentak. Maka keserentakan ini kan berarti kan harus start bareng toh. Ya. Startnya kan bareng kan. Kalau startnya bareng, maka ya partai apapun yang ada di Indonesia ini, hak politik, hak konstitusionalnya itu harus dihargai. Oleh sebab itu, saya nggak melihat dari perspektif ini kelompoknya mana yang PT 0%, ini kelompok mana yang PT 0%, saya nggak punya kelompok. Yang jelas, saya sepakat dengan setiap partai politik dan gabungan partai politik mencalonkan presiden dan wakil presiden. Karena ini adalah bareng, serentak, ya kan? Ukurannya bukan pemilu sebelumnya. Kalau saya, ya kan, kecuali kalau pemilu sebelumnya itu, ya kan, pemilu sebelumnya itu juga partai-partai yang mempunyai suara di parlemen itu juga membuka diri terhadap partai-partai baru. Ayo partai-partai baru ikutlah. Siapa kamu ikut seperti ini maka 20. Jadi hitungan 20%-nya itu juga hitungan partai baru yang mau masuk. Ya. Di partai yang baru mau ikut ikut 2024 besok. Partai apa ya ini ya? Atau partainya Pak Amin Rais yang baru partai itu. Partai Umat atau partai apa, nah itu juga harus diperhatikan bisa berkoalisi dengan mana dan dihitung. Supaya apa? Supaya dia tetap mempunyai hak konstitusional. Ini tafsiran saya. Berdasarkan apa? Berdasarkan konsep berpikir saya yang dangkal itu. Belum tentu konsep berpikir saya ini sama dengan para pegawai hukum tata negara yang sudah ada, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itulah, maka setiap putusan tentang presidensial threshold ini pasti ada yang dissenting. Boleh nggak seperti ini? Positif nggak di sini? Saya melihat ada positif. Saya melihat positif, Mas, dari aspek akademik ya. Karena apa? Orang bisa melihat alasan mereka dissenting itu apa, alasan mereka mengambil keputusan itu apa, sehingga ini menjadi sebuah wacana keilmuan yang komplit. Ya, betul. Bagi akademik ini sangat menguntungkan. Maka saya nggak melihat negatifnya kalau akademik. Kalau saya, tapi kalau bagi kelompok basernya A, basernya B, kelompoknya oposisi A, oposisi B, dia merasa karena kepentingan kan dia dilihat. Kalau saya terus terang karena pemerhati, ya kepentingan akademik menjadi sesuatu yang sangat positif karena dipakai untuk membangun sistem ketatanegaraan. Karena apa? Karena bisa saja terjadi perubahan kok, Mas. Putusan MK itu bisa berubah. Pak, putusan MK kok bisa berubah-berubah, apa salah? Saya pernah ditanya itu di waktu wawancara terakhir calon hakim MK.
Kalau putusannya berubah-ubah itu salah nggak, Pak Estu? Salah mengatakan nggak. Karena apa? Karena inilah yang dimaksud the living constitution, konstitusi yang hidup. Ambil contoh, dulu kan putusan tentang merugikan keuangan negara, yang merugikan keuangan negara itu kan deliknya formal, Mas. Ya toh, delik formal. Artinya nggak usah dibuktikan kerugiannya berapa, itu nggak usah. Tapi putusan yang baru itu jelas mengatakan itu harus dibuktikan ada kerugian atau tidak. Actual loss. Ya. Actual loss. Siapa yang membuktikan, yang mendeklar? Ya BPK, bukan BPKP. Karena BPKP badan pengawas. Tugasnya adalah bersifat preventif. Tapi kalau BPK badan pemeriksa, represif. Begitu pemeriksaan diperoleh, ada tindakan yang harus dilakukan. Oh, ini merugikan keuangan negara, korupsi loh. Nah, gitu. Ada perubahan, Mas. Dulu kan nggak seperti itu. Kemudian ada perubahan. Artinya apa? Artinya tafsir itu relatif. Nah, dengan demikian, Mas, perubahan sistem ketatanegaraan ini mempergunakan pendekatan postmodernisme kalau saya melihat. Artinya apa? Tidak ada keajegan dalam konteks hukum. Tidak ada yang sifatnya objektif, tetapi selalu bersifat relatif. Kira-kira itu, Mas. Nah, proyeksi Pak Estu sendiri, melihat realita dengan komposisi hakim MK yang 9 ini, apakah nanti akan masih sama dengan sebelum-sebelumnya putusannya? Ya. Atau malah yang tadi Pak Estu sampaikan malah bisa berubah gitu? Oke, saya coba hitung-hitung ya, Mas ya. Ya. Yang berasal dari akademisi itu Pak Arief, Mas Saldi, Mbak Eni Nurbaningsih, dan satu lagi yang dulu tes dengan saya itu adalah Pak Daniel Yusmik. Mas Daniel Yusmik itu kan bedanya cuma saya diwawancarai nomor 1, Mas Daniel itu nomor 2, gitu ya. Begitu saya keluar dari aula Kementerian Sekretariat Negara itu, Mas Daniel, gimana Pak Estu wawancaranya? Iya, santai-santai aja, pertanyaannya ya gitu-gitu aja, cuman saya keblegong 1 gitu ya. Nanti saya ceritain kenapa saya keblegong. Nah itu, wah ya udah, doakan ya saling mendoakan, Mas. Itu kalau nggak salah sehabis tes kesehatan medical check up di RSPAD pada waktu itu. Nah ini ada 4 ya, Mas ya, tadi kita hitung ya. Ada 4 hakim Mahkamah Konstitusi yang dari akademisi. Nah kalau yang dari akademisi cara berpikirnya seperti saya, karena saya berasal dari akademisi, orang biasanya mengukur orang lain itu kan didasarkan pada bajunya sendiri. Ya kan? Maka ya 4/5. Putusannya masih seperti semula, Mas. Ya. Tapi ini kan proyeksinya pemerhati ATN Pak Estu, gitu kan. Kelihatannya masih semua. Kecuali saya dengar Mas Saldi Isra itu agak condong ke ini tanpa threshold. Nah ini nampaknya yang bisa jadi kuda hitam di antara putusan itu adalah Pak Saldi Isra. Ketuanya saya condong, itu open legal policy. Ketuanya. Ini kan boleh kan? Saya memprediksi seperti ini. Boleh kan? Boleh ya Pak ya? Jadi ketuanya condong seperti itu. Jadi yang jadi penentu nanti itu kelihatannya Mas Saldi Isra. Lari kemana Mas Saldi Isra? Tapi mengapa demikian? Karena sebetulnya yang jadi penentu itu tidak lain adalah ketua. Ambil contoh. KPK dulu, undang-undang KPK itu putusannya kan KPK itu termasuk rumpun eksekutif atau tidak?
ya kan? 4 itu rumpun eksekutif, bukan rumpun eksekutif, sehingga DPR tidak diperkenankan untuk memanggil, kan? Itu tinggal 1 ketuanya. Ketuanya larinya kemana? Larinya ke rumpun eksekutif. Udah. Akhirnya rumpun eksekutif, dan sekarang ini KPK bisa dipanggil, KPK ini pegawainya harus birokrasi, ASN dan seterusnya kan. Kalau dulu kan nggak diatur itu, ASN atau tidak. Nah ini, jadi kalau kita melihat seperti itu, ya bisa jadi bisa jadi masih ketua juga. Ya, masih ketua juga yang menjadi kata kunci keputusannya itu, ya. Tapi kan kita bisa melihat kan kecenderungannya kemana gitu ya. Walaupun kecenderungan ini biasanya salah. Pak Usman ini larinya kemana? Dan larinya kemana? Kalau saya melihat, merasakan, menafsirkan, memerhatikan, ya. Akan ada kemungkinan beliau ini larinya ke open legal policy, artinya diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian presidensial threshold, karena ini adalah ditentukan pembentuk undang-undang, ya legal konstitusional. Saya melihatnya di situ. Sementara nanti kalau pendekatannya pimpinannya ketua MK-nya seperti ini, tinggal 1 pasal di Israel. Tapi yang jelas begini, Mas, PT itu bisa mengalami perubahan. Rumusnya KY MK itu jika ada dalil baru yang sangat kuat sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan konstelasi pengambilan keputusan sangat baru. Tidak seperti yang saya kemukakan. Yang saya kemukakan itu kan dalilnya hanya pasal konstitusi yang mengatakan partai politik dan gabungan partai politik berwenang atau berhak mengajukan calon. Ini adalah hak konstitusional partai politik. Hak konstitusional partai politik. Ini kan sebetulnya rumus atau dalil lama. Saya sendiri nggak punya dalil baru. Makanya ketika saya misalnya diminta untuk memberikan keterangan ahli, saya hands up. Dalil saya masih dalil lama. Terus terang, Mas. Karena apa? Bisa berubah itu kalau ada dalil baru. Yang sangat kuat ya Pak ya? Sangat kuat. Nah, termasuk amandemen kemarin itu, Mas, yang kita bicarakan itu. Bisa 3 kali. Nah, itu kan bisa 3 kali. Kalau ada dalil baru. Dan itu terkait dengan konsolidasi sistem demokrasi. Ya. Itu, Mas Ivan. Ya. Tapi kemarin bagus sekali, Mas. Secara general, secara makro, temanya luar biasa. Zaman saya kuliah nggak berani itu, Mas. Berani. Wah, zaman saya kuliah bisa jadi biji tukul saya. Hilang saya. Sekarang bagus, Mas. Sehingga bisa keluar kan, paling tidak partai PDIP, kemudian partainya Pak Syafir, kemudian P3. Kan bisa melihat nih konstelasinya, kemudian bisa melihat. Termasuk PP tentang pokok-pokok haluan negara itu loh. Yeah. Nah itu kan muncul kan, ada yang oke, ada yang tidak gitu ya. Nah itu kemudian untuk yang, Jokpro saya rasa dengan kekuatan yang luar biasa sampai luar negeri bisa itu merumuskan gitu, ya kan? Apa aja yang kira-kira urgen sehingga 15 tahun itu menjadi waktu yang cukup untuk mengembangkan. Ya. Kan misalnya begini, Mas, kalau ternyata penggantinya Pak Jokowi misalnya itu betul-betul punya komitmen untuk meneruskan programnya Pak Jokowi,
entah itu kereta cepat, entah itu IKN, entah itu program-program jalan tol, infrastruktur itu diteruskan. Pasti akan ada proses sustainable, kan begitu. Celakanya memang di republik ini ketika demokrasi prosedural itu menjadi satu-satunya cara, bukan demokrasi substansial. Jadi satu-satunya cara untuk mencari legitimasi. Dan biasanya kemudian masing-masing pejabat publik itu punya kecenderungan untuk membangun monumen program tersendiri. Maka kadang-kala menafikan program-program yang sudah ada. Nggak usah jauh-jauh di pusat kota, pusat ibu kota kita kan juga sama kan. Program yang sudah jalan api-api itu terabas, hilangkan semua, kemudian muncul program baru. Akhirnya tidak ada kesambungan sama sekali. Program akhirnya begini, ayo mangkrak-mangkrakan program, yo mangkrak program kok. Akhirnya gitu, balas dendam. Dan ini yang tidak kondusif dalam sistem demokrasi di Indonesia. Jangan ada balas dendam. Itu yang penting bagi kita. Jangan ada balas dendam karena apa? Karena secara normatif Indonesia ini kan rumah kita bersama. Betul. Rumah kita bersama. Pancasila itu hati kita bersama. Saya tidak bisa membayangkan jika bisa membayangkan jika itu semua kemudian wah ini rumah saya, kamu tetangga saya, nggak bisa, karena Indonesia itu adalah rumah kita bersama. Ya. Ini nggak terasa nih Pak, kita ngobrol udah 1 jam lebih nih Pak. Nah ini terakhir Pak, sebelum saya menutup podcast ini, monggo kalau Bapak ada saran bagi pemerintah gitu ya yang ingin disampaikan supaya kita bisa menjadi bangsa atau negara yang menjadi lebih baik lagi dari perspektifnya Pak Estu sendiri sebagai warga negara Indonesia, bukan pemerhati ATN. Oke, saya sebagai warga negara itu sederhana aja Mas. Indonesia itu adalah negara kesejahteraan. Itu aja. Jadi negara kesejahteraan itu fungsi negara, pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Nah, kalau karena public service, karena pelayan masyarakat, maka alangkah baiknya dalam rangka melaksanakan pelayanan masyarakat itu keberlanjutan, sustainable, dan kebutuhan pokok masyarakat itu juga negara, pemerintah itu terlibat di dalam. Nah, ketertiban, keamanan, kemudian sandang pangan, ya, sederhana banget Mas sebetulnya. Ya. Masyarakat itu membutuhkan itu, ya kan? Di masa pandemi ini masyarakat membutuhkan keselamatan, dan oleh sebab itulah ruang-ruang keselamatan bagi masyarakat itu harus dibuka lebar. Ya. Nah, dengan demikian maka ketika masyarakat itu sudah menikmati berbagai macam pelayanan masyarakat, saya mempunyai keyakinan masyarakat nanti akan ikut terlibat di dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap. Saya rasa itu Mas. Atur nuwun nggih Pak Estu atas waktunya. Sawisani pokoknya sukses untuk Jokpro dan sukses untuk Mas Ivan dan teman-teman. Salam untuk teman-teman semua nggih. Siap nggih, matur nuwun. Ya. Ya, itu dia tadi perbincangan seru dan menarik saya dengan Pak Estu, pemerhati hukum tata negara yang terlibat dalam banyak penyusunan peraturan perundang-undangan, bahkan peraturan daerah juga. Mudah-mudahan topik ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, karena ini isinya daging semua. Ini mungkin kalau di kuliah Fakultas Hukum bisa 1 semester ini pembelajarannya. Cuman diringkas dalam podcast ini, yang mudah-mudahan ya mahasiswa hukum ataupun orang yang tertarik dengan hukum bisa menonton ini dan bisa menjadikan pembelajaran. Saya Timothy Vantriono pamit, sampai berjumpa di episode berikutnya.